Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'a'is sujud. Ila akhir ayat. Wa qala aidan al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illa al-jannah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaq. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan bagi kita semua. Tidak ada teladan yang melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau meneladani yang lain itu jangan terlalu full. Kalau meneladani selain Rasulullah itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu maksimal, jangan terlalu membabi buta. Kalau Rasulullah itu boleh membabi buta karena semuanya itu patut dan harus menjadi tauladan kita. Menjadi apapun kita, Rasulullah itu ada. Menjadi guru, Rasulullah itu guru. Menjadi pengusaha, Rasulullah pengusaha. Menjadi pemimpin, Rasulullah pemimpin. Menjadi suami, Rasulullah suami. Menjadi bapak, Rasulullah juga seorang bapak. Menjadi pendakwah, Rasulullah juga pendakwah. Jadi semua itu ada di dalam diri Rasulullah. Menjadi karyawan, Rasulullah juga karyawan. Pernah jadi karyawan calon istrinya ketika itu. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini menjadi saksi bahwa kita ini adalah orang-orang baik. Kita ini orang-orang yang dipilih Allah, yang akan diselamatkan dunia dan akhirat, yang akan dibahagiakan dunia dan akhirat. Karena Allah tidak mungkin menakdirkan seseorang untuk hadir di masjid, sholat berjamaah, ditambah ikut kajian ini tidak mungkin tanpa sebab, tidak mungkin tanpa alasan, tidak mungkin tanpa adanya satu target. Allah memilih kita ini insya Allah untuk kebaikan. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki dia itu baik, Allah menginginkan dia itu bagus, selamat, bahagia dunia akhirat, masuk surga, itu diantara cirinya adalah dia
dipahamkan dalam agama. Dipahamkan dalam agama cirinya adalah mencari ilmu. Di antara mencari ilmu itu ikut kajian, membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, membaca buku-buku yang berkaitan dengan agama. Itu adalah bagian dari cara Allah menunjukkan tanda-tanda kebaikan kepada seseorang. Jadi jangan berpikir siapa tahu, enggak, karena ada tanda-tanda, semua tanda-tanda. Jadi kalau orang baik, nanti akan baik itu peluangnya tinggi, mungkin 99%. Orang yang rajin ke masjid, orang yang ikut kajian, orang yang senang dengan kajian agama, orang yang senang membaca Al-Quran, peluang selamatnya 99%. Peluangnya tinggi. Ada peluang tidak? Ya ada, karena manusia bisa berubah. Itu manusia itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya keadaan. Tapi orang yang tanda-tandanya kurang bagus, ya sama 99% berpeluang tidak bagus, gitu ya. Berpeluang tidak selamat. Ada peluang selamat, ada 1%, tetap ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pengurus masjid, para jamaah husnul khotimah betul-betul dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Judul kali ini insyaallah saya akan membahas tentang haji mabrur dan kemuliaan ibadah kaum du'afa. Hakikat haji mabrur dan kemuliaan kaum du'afa, ibadahnya kaum du'afa. Haji mabrur ini adalah haji yang betul-betul didambakan. Saat ini umat Islam sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji yang mendapatkan kesempatan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kuotanya 221.000. Antriannya berapa? Antrian haji Indonesia itu berapa juta? Dulu saya pernah ngecek antriannya sekitar 5 juta, 5,7 juta. Jadi antrian yang belum haji itu 5,7 juta. Kalau dibagi 221.000, artinya berapa tahun? 4 kali 6 aja udah 24, sekitar 25 ya, 26 tahun kita antri. Jadi yang daftar sekarang mungkin 27 tahun. Tahun lalu kami daftar di Brebes itu kalau nggak salah 33 tahun. Tapi setelah adanya sistem baru mungkin bisa lebih cepat. Mudah-mudahan nanti kuotanya 1 juta. Kalau kuotanya 1 juta, antrinya 5 tahun. Cuma kata Pak Menteri, di mana tempatnya? Kalau kebanyakan tuh nggak ada tempat. Ya semoga ke depan ada teknologi. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan ke depan bisa jadi hajinya nggak ada ngantri, karena berapapun yang berangkat tertampung, luar biasa kalau bisa ya. Sebetulnya itu semua tidak ada yang tidak mungkin, karena banyak yang dulu tidak mungkin sekarang mungkin ya. Dulu yang di luar logika sekarang masuk logika ya. Itu banyak di luar logika. Dulu mungkin waktu kita kecil kayaknya nggak mungkin, sekarang semua masuk logika. Nah, seperti tahun 2000-an itu kan kita ngirim gambar itu susah ya. SMS 350 rupiah, cuma 360 karakter.
tidak bisa ngirim gambar. Orang jangan ngirim gambar, ngirim video yang besar itu nyampe dalam waktu cepat. Ini banyak yang tidak mungkin, mungkin nanti menjadi mungkin. Jangan-jangan nanti pesawat itu nggak penting. Jadi kalau orang mau ke Mekah cukup dikirim via WA, kirim nyampe ini kan. Iya, karena dulu pesawat terbang juga mimpi juga. Pesawat terbang itu mimpi. Sekarang kalau pesawat terbang jatuh umumnya tidak selamat. Ke depan siapa tahu ada teknologi ya, jatuh itu selamat gitu. Mungkin pesawatnya dari karet gitu ya. Kan nggak ada yang tidak mungkin. Haji mabrur ini haji dambaan kita. Insya Allah di sini rata-rata sudah berhaji Bapak Ibu semuanya, atau minimal umrah. Kalau saya bilang haji itu bukan hanya untuk yang haji besar, tapi juga haji kecil. Jadi yang belum haji juga boleh dipanggil Pak Haji. Nah, dalilnya apa? Dalilnya kalau kita umroh itu askar itu suka bilang ya al-hajj, ya al-hajj, wahai haji, ya sudah ada haji, gitu ya, sudah haji. Jadi walaupun umroh haji nggak ada Pak Umroh kan, Pak Haji, adanya Pak Haji. Jadi kalau ditulis namanya ada hajinya, saya kira nggak melanggar walaupun belum haji, tapi udah umroh. Gitu ya. Apa itu haji? Sebetulnya dari sisi bahasa haji itu adalah al-qasdu, menyengaja kepada satu tempat. Jadi al-qasdu menyengaja kepada satu daerah, satu tempat itu haji. Saya mau ke Ciputat, mau haji ke Ciputat, haji secara bahasa. Secara bahasa begitu. Al-haji artinya adalah al-qasdu. Nah, haji yang diharapkan adalah haji mabrur. Dan bagaimana ini orang-orang yang tidak mampu? Tidak mampu ini tidak punya biaya, tidak mampu ini badannya tidak memungkinkan, tidak sehat, kondisinya rentan. Nah, ini kan tidak mampu. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi juga ada fisik. Apakah yang tidak punya kemampuan itu juga dapat pahala haji? Kalau yang mampu, alhamdulillah bisa haji. Dan umat Islam itu harus punya target ke situ. Suka ada yang ngomong, nah ini ngapain daftar karena ini antriannya nggak mungkin. Maka yang wajib itu niat. Sementara mencapainya itu adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang mungkin daftar, kalau punya 25 juta itu daftar aja, daftar kuota aja. Urusan ke depan ya urusan nanti, nggak ada yang tahu. Orang harga pertama dek aja nggak ada yang tahu 2 bulan lalu, maka naik ya. Sekarang naik ya, apalagi haji. Bagaimana ke depan nggak ada yang tahu. Yang penting kita udah berusaha. Apa itu haji mabrur? Ini seringkali kita mendengar istilah haji mabrur. Haji mabrur adalah al-hajjul ladzi yu'addihil muslim bi ikhlas lillahi ta'ala. Adalah haji yang dilaksanakan oleh seorang muslim dengan ikhlas karena Allah. Jadi kalau dia tidak ikhlas tidak akan mabrur. Muwafiqan li sunnah, sesuai dengan sunnah, halian minar riya, khalian minar riya, tidak ada riya. Riya itu ingin dilihat orang. Wal ma'asi, tidak ada maksiat-maksiat. Fatadharu atharuhu, maka tampak bekas-bekas haji itu fi sulukil hajj ba'da audati, dalam perilaku seorang haji setelah pulang. Jadi gini, jadi pertama dia prosesnya benar, niatnya benar, prosesnya benar, pulangnya benar. Itu namanya haji mabrur. Jadi haji mabrur itu bukan sesuatu yang
tidak mungkin ya, mungkin. Tapi semua orang bisa dapat, tapi ada satu syarat. Satu, niatnya benar. Niatnya karena Allah. Dua, pelaksanaannya sesuai sunnah. Jadi jangan sampai haji tapi melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai sunnah. Kemudian tidak riya. Ini agak sulit kadang-kadang di Indonesia. Riya, tidak ingin dilihat orang, atau sum'ah, tidak ingin didengar orang. Kemudian tidak melaksanakan maksiat-maksiat, tidak melaksanakan dosa-dosa ketika di sana, terutama ketika di tempat haji dan setelahnya. Dan tampak perilakunya itu setelah pulang. Jadi ketika dia pulang itu tampak dia itu menjadi semakin baik, semakin sabar, semakin sayang, semakin lembut, semakin senang baca Quran, semakin rajin puasa, semakin rajin kajian, semakin berinfak, semakin berkurban, semakin membantu tetangga, hal-hal baik yang dimiliki orang yang pulang dari haji sampai wafatnya itu adalah tanda haji mabrur. Maka ada ayat watibul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Jadi jangan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lain, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil. Dia tidak boleh rafat. Rafat itu berhubungan dengan istrinya, wala fusuq, tidak boleh berlaku fasik, berbuat dosa ketika haji, terutama wala jidala fil hajj, dan tidak berantem, tidak cekcok ketika dilaksanakan ibadah haji. Jadi di sananya dia tidak banyak timbulkan masalah, karena ada juga kadang berhaji tapi suka nyodok ya, misalnya tawaf ya gitu ya, bukan yang Hajar Aswad, yang lain diloncati segala macam. Dari lain al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ini hadis yang muttafaq alaih. Haji mabrur itu pahalanya surga. Surga ya. Jadi memang haji ini sangat diinginkan ya, karena pahalanya surga. Tidak ada pahala selain pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk surga. Kalau mabrur pasti. Itu jaminan. Kalau tidak masuk berarti tidak mabrur. Tidak. Min atharil haji al-mabrur, apa di antara bekas-bekas haji mabrur itu atau dampaknya setelah pulang itu? Yang pertama, ikhlas lillah fil qaul wal amal. Dia kalau berbicara, dia kalau bekerja, beramal, dia ikhlas. Artinya orangnya karena Allah, membantu karena Allah, bekerja karena Allah, baik karena Allah, ke masjid karena Allah, ikhlas. Ucapannya lillah, karena Allah. Jadi hidupnya karena Allah terus. Al-ikhlas lillahi fil qouli wal amal. Ini ciri-ciri haji mabrur begitu. Dia sering sekali menyebut nama-nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sering dia sebut. Barakallah, biidznillah, tabarakallah. Nah, itu biasanya ciri-cirinya itu. Jadi ciri-ciri itu biasanya begitu. Walaupun tidak selalu, ya. Tidak selalu yang begitu menandakan haji mabrur, itu salah satu. Yang kedua, al-ibtiad 'anil ma'asi wa dzunub. Dia menjauhkan diri dari dosa-dosa. Tidak korupsi, tidak KKN, tidak laundry. Laundry bukan laundry hakiki, laundry majazi, laundry cuci uang. Yang ketiga, husnul khuluq ma'an nas. Dia baik akhlaknya terhadap manusia yang lain. Haji
mabrur itu kalau hutang segera bayar gitu ya. Kalau hutang piutang tidak riba, haji mabrur. Ya, pokoknya baik dia, tidak menghina orang. Baik. Tidak menghina orang, tidak suuzon pada orang, tidak berpikir negatif pada orang, tidak mencela orang, tidak menyakiti orang, tidak ghibah orang. Nah, itu namanya haji mabrur. Tidak menyakiti orang, tidak, pokoknya yang buruk-buruk. Itu yang buruk-buruk. Akhlaknya baik, kepada orang tua baik. Di antara cirinya ciri baik itu orang tua sering nengok, sering transfer materi non materi, nengok itu non materi. Kadang-kadang orang tua senangnya ditengok non materi. Al-mudawamah ala ta'at ba'dal ula. Ini ciri haji mabrur. Dia ketika pulang itu selalu taat. Taatnya itu tidak musiman. Karena suka ada orang taat tetapi dia sesat. Pulang haji sebulan, wah kelihatan 2 bulan. Nah ini ciri haji mabrur itu sampai akhir hayatnya itu taat. Tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa wajib, tidak pernah meninggalkan zakat, tidak pernah yang wajib-wajib terutama, yang sunnah dilaksanakan, sunnah wajib dia laksanakan, tidak mau yang makruh, apalagi yang haram. Cuma kalau ngomongin rokok ini beda pendapat. Kalau menurut saya ya tidak merokok itu lebih bagus. Karena ulama yang paling rendah pun bilangnya makruh, ya. Yang paling ekstrim bilangnya haram, ya. Kalau makruh itu ya jangan sebaiknya. Yang sunnah itu jangan. Tatbiqu ma tu'allimuhu minal haji, ta'allamahu minal haji. Melaksanakan apa yang diajarkan dari haji. Melaksanakan apa yang diajarkan dari haji. Misalnya haji itu ihram itu memakai pakaian serba putih. Mau yang kaya, mau yang miskin sama putih. Ya. Mau yang pejabat rakyat putih. Mau Indonesia, Malaysia, Singapura, Bangladesh, Amerika, Maroko, putih. Ada kesamaan. Artinya setelah pulang haji dia menerapkan kesamaan. Dia merasa sama dengan orang, tidak merasa lebih hebat dari orang. Nah itu harus diterapkan. Itu ya. Dalam haji juga ada al-wukuf di Arafah. Wukuf artinya apa? Berhenti. Wukuf artinya berhenti. Setelah pulang haji kita seringkali wukuf, berhenti untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi naik mobil, coba kita sekali berhenti, merenung, berzikir mungkin setengah menit. Katanya dialah yang menguasai dunia itu. Kalau kita berhenti di depan rumah mewah, dibanding orang yang punya rumah itu, jangan-jangan yang lebih menikmati yang berhenti itu. Iya. Sering kita berhenti depan hotel mewah ya, yang merenung, nikmati. Jangan yang punya mah nggak menikmati juga gitu ya. Ini mereka yang berhenti, wukuf. Di dalam haji ada sa'i itu jalan-jalan kecil. Jadi artinya pulang dari haji itu jangan berhenti, harus terus berusaha. Sa'i itu usaha.
Jadi pulang haji itu jangan tidak beraktivitas yang memberi dampak kepada orang lain. Harus punya aktivitas sekecil apapun yang memberikan manfaat. Kalau yang pedagang ya sesuai dagangannya. Pedagang itu manfaatnya besar sekali. Online maupun offline. Kemarin ada beli apa itu wadah tumbler 20.000 dikirim dari Jawa Timur. Manfaat sekali pedagang itu. 15.000 dapat barangnya dikirim dari Jawa Timur. Coba kita datang ke Jawa Timur naik kereta berapa? Jadi pedagang itu luar biasa memberikan manfaat. Meskipun dapat untung, tapi manfaatnya luar biasa. Guru memberikan manfaat, DKM memberikan manfaat, pengurus sama memberi manfaat. Gitu ya. Manfaat dalam bidang apapun, dalam seluruh aspek. Presiden apalagi manfaatnya 270 juta orang yang merasakan. Kalau wali kota misalnya 1 juta, gubernur 7 juta, 40 juta. Jadi pulang dari haji itu terapkan usaha terus, tidak boleh berhenti. Selama hidup jangan berhenti. Sebetulnya tidak ada kata pensiun. Tidak ada kata pensiun dalam Islam. Fa'idha faragh tafans. Kalau setelah selesai sesuatu bergeraklah, bangkit. Walaupun di kantor pensiun, kita tetap harus memiliki usaha apapun. Jadi jangan pensiun berhenti, enggak. Kita laksanakan aktivitas yang memberi manfaat bagi orang lain. Karena seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Tawaf itu artinya apa? Berputar sama dengan sa'i berputar, tetapi berputarnya itu tidak lupa pada poros, tidak lupa pada tujuan. Berdagang tidak lupa pada tujuan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dagangnya tidak akan pernah menipu. Tapi kalau tidak untuk karena Allah, yang penting dapat untung. Guru, kiai, dia kalau karena Allah dia akan betul-betul mendidik. Pengurus masjid, kalau karena Allah dia akan betul-betul melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk Allah. Untuk Allah. Pahalanya luar biasa. Itu ciri haji mabrur. Kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan, misalnya fakir atau sakit. Fakir berarti tidak bisa bayar, sakit bisa bayar atau tidak bisa bayar, tapi dia tidak mampu secara fisik. Sakit atau fisik. Ada yang sakit, ada yang memang bawaan. Nah, gimana? Nah, ini kata Allah, fa inna rahmatan lillah rahmatullahi wasi'ah. Maka kasih sayang Allah itu luas. Bagi mereka yang tidak mampu itu luas. Maka ayatnya pun kan atau dalilnya pun istata'a, man istata'a. Saya pernah baca satu keterangan. Dalam Quran itu ada kata istata'a, ada ista'a. Sama-sama mampu, artinya mampu. Lam yastati ada lam yasti. Apa bedanya? Kalau haji itu pakai kata lam yastati, man istata'a, tidak man ista'a. Itu artinya adalah bahwa kemampuan yang dimaksud itu betul-betul kemampuan yang paripurna. Jadi yang diwajibkan berhaji itu yang memang mampunya itu betul-betul mampu. Ada seorang senior pernah ngomong, saya tidak merasa wajib. Ini dia ini ungkapan dia ya. Haji itu belum wajib. Kenapa? Karena
di sananya sistemnya masih kurang bagus. Waktu itu beliau cerita waktu ada terowongan tuh, kasus terowongan tuh. Dengan sistem haji di sana semerawut seperti itu, beliau bilang saya tidak merasa haji itu sudah wajib. Gitu ya. Itu kan pendapat. Jadi kalau tidak mampu kira-kira membahayakan tidak wajib. Haji itu tidak wajib. Haji itu wajib itu kepada mereka yang betul-betul mampu, yang betul-betul sehat. Maka kalau udah sepuh banget, ya saran sih nggak usah berangkat kalau membahayakan. Gitu. Kalau sepuh banget atau sakitnya sudah secara medis ini membahayakan, mendingan tidak berangkat. Gitu ya. Karena banyak ibadah-ibadah lain yang bisa menggantikan, gitu ya, bisa menggantikan. Banyak sekali ibadah-ibadah lain yang bisa menggantikan pahala-pahala ibadah lain. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa dalilnya bahwa Allah itu ya kalau tidak mampu tidak harus haji? Rafa'allahul haraj anhu. Allah mengangkat atau menghilangkan kewajiban. Jadi tidak dosa bagi orang yang tidak berhaji karena dia tidak mampu, baik fisik, uang dan sebagainya. Dalilnya di antaranya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Jadi Islam itu enak. Kalau mampu haji, kalau tidak mampu enggak usah. Tidak mengurangi. Insya Allah tidak mengurangi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib kepada manusia, perintah dari Allah man istata'a. Tadi kata istata'a, tidak istata'a artinya mampunya itu betul-betul maksimal, betul-betul paripurna. Ada hadis Rasulullah SAW, idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu maka ya'mal sahihan muqim. Ketika seseorang itu sakit ya, atau dalam perjalanan, maka dia amalnya itu dianggap seperti orang yang sahih, sehat dan keadaan muqim. Artinya ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam negeri itu bisa memiliki makna dan pahala yang tidak jauh, tidak kalah besarnya dari pahala ibadah haji. Meskipun umat Islam pasti ingin haji, karena di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat di tempat lain. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram satu hari 5 kali itu sama dengan di sini 270 tahunan. Gitu ya. Itu matematik ya. Itu matematik. Ya, makanya orang pada pengen ke sana. Kalau di Madinah itu 1000 kali lipat. 1000 itu berarti 3 tahun. Di sana sehari, di sini 3 tahun. Kalau di Al-Aqsa 500 kali lipat. 1,5 tahun. Ya, tentu kita mengingat itu, tapi kalau tidak mampu tidak apa-apa di sini. Dan banyak yang pahalanya besar kalau seandainya kita bisa memanfaatkan. Para bapak jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi haji mabrur ini menarik dan tentu kita ingin sekali ya melaksanakan itu. Ada beberapa syarat kalau kita ingin hajinya mabrur ternyata. Selain yang tadi dibacakan, yang pertama ikhlas, kedua malnya halal. Jadi hartanya halal. Kalau hasil korupsi itu pasti nggak mabrur. Kok tahu dari mana Ustaz? Ya orang hasil korupsi.
hasil nipu, hasil korupsi, hasil malak, hasil laundry, itu tidak masuk menjadi haji mabrur. Apalagi selain yang tadi, selain yang tadi itu, yang tadi hartanya halal. Yang lain sama, ikhlas, ikuti sunnah, tidak melaksanakan dosa ketika haji, tidak melaksanakan pertengkaran ketika haji, ihram dari miqat, berarti mengikuti ketentuan-ketentuan. Apa sih tujuan haji sebetulnya? Tujuan haji sebetulnya yang pertama adalah tahlil taqwa, agar takwa. Yang kedua maghfiratul dzunub, agar dosanya diampuni. Yang ketiga tauhidullah, mengesahkan Allah, mengagungkan syiar Allah. Yang keempat at-tarbiyah as-sabr wal intibat, pendidikan sabar dan disiplin. Artinya dengan haji itu kita dilatih sabar 40 hari, dilatih disiplin. Kita boleh haji hanya di tanggal itu, lewat tidak jadi. Al-ulfah wa tarahum bainal muslimin. Selanjutnya adalah al-ulfah, kita lembut saling menyayangi di antara sesama muslim. Kita itu kadang-kadang sesama muslim malah tidak sayang gitu. Kadang-kadang toleransi sesama kepada yang tidak muslim lebih baik daripada sesama muslim, itu agak aneh. Harusnya kepada semua gitu ya. Pada semua toleransi gitu ya. Apa nasihat-nasihat tentang bagaimana agar kita hajinya mabrur? Nanti kalau ada saudara yang di sana boleh kasih tahu. Yang pertama adalah istihdarun niyah as-shadiqah. Niatnya itu pastikan benar. Gitu ya. Jadi niatnya itu jangan salah niat. Jangan haji karena ingin yang lain. Kalau orang kampung haji itu agar kaya. Karena kalau pulang biasanya lebih kaya dari sebelum berangkat. Jangan. Jadi niatnya harus karena Allah. Kalau kaya dan lain-lain itu bonus. Al-iksar min doa wal istighfar. Di sana perbanyak doa dan istighfar. Jangan perbanyak shopping. Kalau dari Indonesia banyaknya begitu ya, sering shopping. Saya pernah dapat cerita, haji itu cuma 4 hari, yang lainnya shopping gitu ya. Jangan perbanyak itu. Jadi perbanyak doa dan al-iltizam bisunnah wa hudan nabi. Pastikan sesuai sunnah. Husnul khuluq dan wasabr, di sana pastikan akhlaknya baik, sabar. Al-hirsu ala ta'allumil manasik wal fiqh, semangat untuk belajar manasik, terus dipelajari mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sunnah, mana wajib haji dan lain sebagainya. Al-muhafadzah ala ta'ah ba'dal haji, menjaga taat setelah haji. Ya, al-hajju rihlatul imaniyah azimah, laisat mujarrad manasik wa af'al. Haji itu bukan hanya ritual, akan tapi taghyirul haqiqi dan dahir. Haji itu harus merupakan perubahan sesungguhnya dari dalam diri. Falahris al-inas wal mutaba'ah dan oda yakuna hujjatuna maqbulan biidznillah. Itu. Jadi kita harus betul-betul pastikan pulang itu menjadi lebih baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, karena judulnya tadi keutamaan ibadah orang miskin, saya ingin cerita. Mungkin di sini tidak semuanya kaya, ada yang miskin. Ternyata tidak berhaji dan miskin itu banyak keutamaan juga. Orang miskin itu banyak keutamaan. Orang tidak kaya itu banyak keutamaan. Islam itu betul-betul menempatkan orang itu karena takwa. Ya, ahsanuhum khuluqan. Maka miskin kaya itu sama aja. Apa keutamaan orang fakir dalam Islam? Al-faqru laisa aiban bal qad yakunu sababan li raf'id darajat. Fakir itu bukanlah aib, tapi kadang-kadang justru sebab meningkatkan derajat. Al-fuqara al-kubur fi amwalil aghniyah.
Orang fakir bahkan boleh mendapatkan zakat, boleh mendapatkan infak, boleh mendapatkan sedekah. Maudhi'u rahmatillah wa mahabbatin nas. Mereka itu sebetulnya tempat kasih sayang Allah dan cinta manusia. As-sabru 'alal faqr ibadah azimah. Nah, ini nih. Sabar saja itu udah ibadah yang luar biasa. Orang fakir itu banyak kelebihan juga ya. Orang tidak kaya, miskin, fakir itu di bawahnya miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbul fuqara. Nabi itu cinta kepada orang-orang fakir. Karena Nabi basitun fi aishi. Maka Nabi itu adalah orang yang sangat sederhana dalam hidupnya, sangat sederhana. Jadi Nabi itu kaya tapi sederhana. Memang Nabi itu kaya. Karena menurut catatan para ahli itu harta Rasulullah itu 1.217 kg emas. Sekarang 5 triliun ya. Dan infaknya 1.251 kg emas. Sekitar 6 triliun. Kaya tapi sederhana. Gitu. Jadi makannya apanya sederhana, pakaiannya sederhana. Ya'lamul ummah yu'allimul ummah ihtiramal fuqara. Nabi mengajarkan agar umat Islam itu menghormati orang-orang fakir. Wa adam iftiqar, tidak boleh menghina, merendahkan, enggak boleh. Jadi kalau orang Islam tapi merendahkan yang fakir itu enggak benar. Laisa minna man lam yahmil saghirana wa yukiru kabiran. Tidaklah orang itu termasuk umatku, kata Rasulullah, kalau dia tidak menyayangi yang lebih rendah, yang lebih miskin, yang fakir, yang lebih rendah, dan tidak menghormati yang tua. Jadi Islam itu sangat betul-betul menghargai, menghormati siapapun. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yad'u an yakunul minal fuqara. Nabi itu doanya ingin fakir. Ya, Nabi itu doanya ingin fakir. Kenapa? Li'anal faqra ma'asab yarfa'u darajat. Karena ketika dia tidak kaya, fakir, sabar, derajatnya tinggi. Li'annahu yuridu an yakuna qariban dal fuqara yaumal qiyamah. Karena dia ingin dekat dengan orang fakir di hari kiamat dan seterusnya. Nah, tapi ada lagi, dalam Islam itu ada keutamaan orang kaya. Nah, jadi orang kaya juga banyak keutamaan ternyata. Apa itu keutamaannya? Al-ghina nikmat min ni'amillahi ta'ala yajibu syukruha. Kekayaan itu adalah nikmat yang harus disyukur. Jadi orang fakir juga bagus, jadi orang kaya juga bagus. Al-Islam la yadham al-ghina, bal yadham al-bukhl wa takabur wa hubbud dunya. Islam itu tidak mencela kaya. Yang dicela itu adalah pelit. Katanya biasa memang orang kaya itu pelit. Itu terjadi korun kan. Sebelum kaya dia janji mau ini, mau ini, mau ini. Setelah kaya lupa, tidak. Wa takabur, sombong. Biasanya yang sombong itu yang kaya, wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Al-aghniya lahum daurun kabirun fi bidayil mujtama wa nahdatil ummah. Orang-orang kaya itu punya peran yang besar dalam membangun masyarakat dan kemajuan umat. Wah, hebat juga ya. Istimalul mal fi ta'atillah sababun lil fawz bil jannah. Menggunakan harta untuk taat kepada Allah adalah sebab suksesnya mendapatkan surga Allah Subhanahu. Jadi yang miskin tadi Allah kasih kelebihan, yang kaya juga punya kelebihan, dan itu sama-sama penting dalam Islam. Maka di zaman Rasulullah, para sahabat itu ada orang-orang kaya. Misalnya Utsman bin Affan. Itu ya. Utsman bin Affan karena min aghna sahabat. Dia adalah sahabat yang paling kaya.
Kalau nggak salah sekarang masih ada itu peninggalan beliau, peninggalan Utsman bin Affan. Jahaza Jais al-Asrah bimalihi. Dia itu berarti membiayai perang dengan hartanya ya. Wah, kalau sekarang itu butuh berapa triliun? 300 triliun. Kalau nggak salah gitu ya. Biaya perangnya Amerika itu sama dengan berapa 300 triliun. Berarti kaya banget ya. Nabi itu cuma uangnya 5 triliun, Utsman itu 300 triliun. Kayaknya beliau. Ya boleh, kayak itu boleh, bagus. Bukan boleh, harus malah ya. Haji itu kalau tidak kaya nggak bisa, kecuali yang dikasih sama orang kaya. Karena bin kibaril agniya Abdurrahman bin Auf, ini orang yang terkenal kaya, istahara bil karam wa sadaqah, tapi juga terkenal sangat pemurah dan rajin sedekah. Itu dia sangat senang bersedekah. Sulaiman itu orang kaya, karena nabiyan malikan goniyan, lakinnahu istahdama nikmatahu fi atqatillah wa khidmati khalqi. Orang kaya juga dapat pahala ya, dapat kebaikan, dapat keutamaan. Lalu kalau orang miskin apa nih? Orang yang tidak kaya, ibadah-ibadahnya apa ya? Yang bisa menyamai pahala ibadah haji itu apa ya? Misalnya adalah man shallal fajr fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh jamaah, berarti kita nih ya. Yang enggak hadir berarti enggak jamaah ya. Tsumma qa'ada yadhkurullah. Lalu dia duduk berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, sampai waktu dulu, sampai syuruk. Oke. Sampai syuruk. Tamma shalla rak'atain, summa shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Salat duha, salat syuruk 2 rakaat aja minimal. Kana lahu ka ajri hajjah wa umrah tambahnya 4 kali. Dia pahalanya seperti haji dan umrah. Jadi syaratnya sholat subuh, lalu tidak pulang, duduk, tapi duduknya tidak hanya buka WA, di situ zikir, di situ apalagi ada kajian, duduk sampai terbit matahari. Terbitnya 54 kalau nggak salah saja. Saat adit ya 54 0554. Nanti 5 menit lagi. Kalau keluar sebelum itu nggak jadi. Tapi ditambah 2 rakaat sunat. Nah, ya. Tambah 2 rakaat itu pahalanya haji umroh. Tambah pakai sempurna. Orang yang tidak mampu haji itu aja. Atau tidak mampu jadi kan karena kuota, walaupun uangnya banyak nggak usah haji melulu. Ada senior kami itu hampir tiap tahun berhaji. Ketika ditanya kenapa ini haji mulu, karena saya merasa belum mabrur. Karena merasa belum mabrur haji lagi. Saya kira itu jawaban candanya. Karena saya merasa belum mabrur, jadi saya pengen maksimalkan. Kalau menurut kita yang ini ya hanya gantian itu ya. Gantian itu karena tadi kuotanya hanya 221.000, umat Islamnya ada 250 juta. Kalau harus haji semua berapa tahun tuh? Kalau harus haji semua itu 100 tahun. Kalau ada satu orang 2 kali ya repot lagi. Jadi menghambat orang. Apa amal-amal yang lain? Yang amal yang lain yang besar pahalanya itu birrul walidain. Itu pahalanya besar. Saya sering tanya, kenapa tidak ada birrul aulad?
berbuat baik kepada anak. Walaupun para motivator bilang orang tua harus berbuat baik kepada anak. Kenapa Rasulullah itu sering bicara berbuat baik kepada orang tua? Kenapa? Karena memang tabiat manusia itu umumnya kalau orang tua itu jarang diperhatikan. Hadisnya ada kan? Di antara tanda hari kiamat itu, dekat hari kiamat itu, ketika seorang anak menjadi berhasil, orang tua jadi babu. Ketika orang tua berhasil, anak jadi raja. Maka hadisnya antari dalam amatu rabbatah. Ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Sekarang makanya birrul walidain itu pahalanya besar sekali. Yang lain apa? Berjalan dengan orang-orang miskin, berjalan dengan para janda-janda mau gaul gitu ya. Kemudian keluar ke masjid untuk thalabul ilmi dan sholat, banyak zikir dan istighfar, sedekah, berbuat baik kepada manusia, ikhlas dalam amal dan doa. Itu diantara amal-amal yang sangat besar pahalanya. Insya Allah bisa menyamai, menambahi pahala haji kalau seandainya kita memang tidak mampu, baik materi maupun non materi. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, kita doakan untuk kesembuhan 3 saudara kita ya. Bapak Iswaji bin Rahmat yang sedang sakit, Ibu Yubi di Jalan Bengkulu yang sedang sakit, Ibu Asih Kalaah binti Gastari juga yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya sehingga beliau ini bisa berkumpul bersama kita untuk senantiasa bersama-sama beribadah dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu semua, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti setelah saya salam, barangkali ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya cuma mau minta penjelasan dari Pak Ustaz. Apa betul kan selalu sholat suruh itu waktunya kira-kira 10 menit sudah suruh? sholat suruh itu 10 menit. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi waktu sholat suruh itu bisa pas suruh itu. Walaupun untuk kehati-hatian takutnya belum, ya boleh aja nambah beberapa menit. Seperti sholat subuh itu nambah berapa? Biasanya 2 menit. Ya? Nah, kalau apalagi kalau mau buka puasa biasanya tambah. Di jadwalnya 6.15 dia tambah 2 menit 6.17. Jadi tambah itu hanya faktor untuk memastikan bahwa waktu suruhnya sudah tiba. Tapi ketika kita buru-buru di tepat waktu itu nggak apa-apa. Jadi sholat suruh itu sebetulnya nggak ada, adanya sholat duha. Jadi maksud sholat suruh kita adalah sholat duha yang di awal waktu. Karena duha itu boleh jam 9, jam 10 ya. Boleh.
Jadi yang sholatnya di awal itu ada keutamaan. Apalagi digabung dengan tadi 3 itu, sholat subuh jamaah, apalagi qobliyah subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ditambah duduk berzikir, tidak pulang lalu sholat subuh. Ya, gitu Pak Ji. Boleh tanya Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang waktu suruh tadi, ada yang bilang bahwa berapa menit sebelum dan setelah terbit atau terbenam matahari itu dimakruhkan atau dilarang untuk sholat karena ada yang bilang berapa menyamai apa itu sholat di dalam istilahnya dalam tanduk setan. Demikian. Ya, baik Pak Haji. Jadi waktu-waktu yang dilarang untuk sholat tadi diantaranya pas terbit ya. Pas terbit betul ya, berarti dilarang. Pasnya itu betul, nambah sedikit gitu ya. Nambah 1 detik, 1 menit udah bebas, aman ya. Ada keterangan lain misalnya tidak boleh sholat pas matahari tengah-tengah, kecuali hari Jumat. Ada kecuali-kecualinya ya, ada kecuali-kecualinya. Jadi saya kira penentuan waktu syuruk itu kelihatannya sih sudah ditambahin tuh kan ini penentuan jadwal sholat kita itu kan ijtihad ya. Sholat subuh ini hari ini jam berapa Ustaz? 4.37. Itu ijtihad, ada satu ormas itu dia tambahin 8 menit. Jadi itu memang udah disetting oleh para ulama kita bahwa ya ijtihadnya jam 37 itu udah pas sholat subuh. Padahal dalam ayatnya apa? Dalam Quran itu apa bunyinya? Itu yang uhilla lakum ala tasayyudu qatilun nisaikum hunna libasul lakum antum libasul alimallahu annakum kuntum tahtanun fatawaikum fal ana basiruna wa batagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sehingga benang putih dengan benang hitam itu kalau ini di luar di tempat yang enggak ada cahaya itu kelihatan. Apa ijtihad lah, nggak usah pakai benang lagi kan. 0437 ada satu ormas nambahin 8, jadi berarti belum 0445 ya. Semuanya itu ijtihad ya. Jadi saya kira suruh itu udah bisa pas. Rata-rata kalau saya hitung itu dari subuh sekitar 1 jam 20 menit. Sebetulnya kalau tidak salah itu pas benernya itu 1 jam 45 menit, 1 jam 15 menit. Jadi kalau subuhnya 0437 tinggal tambah 1 jam 15 menit ya. 1 jam 15 menit itu 75 menit ya. Berapa tuh? 52. Nah, tapi di jadwal itu kemarin saya cek 554 ya. 55 udah ditambahin 3 ya. Udah ditambahin tuh ya. Jadi pas. Jadi itu udah biar tidak kena hadisan itu. Jadi tidak boleh sholat menyamai sholat yang menyembah matahari itu majusi. Agama majusi. Pertanyaan yang menarik nih, 2 ini lagi. Ada lagi? Enggak ada. Ustaz Arif ada? Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan walaupun kita tidak berhaji, kita dapat keutamaan ketika berhaji. Dan saudara-saudara kita atau
keluarga kita atau yang hari berangkat tapi belum berangkat waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.